Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 70 dan ayat 71, tema sikap ahli kitab terhadap agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? 71. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, pendeta Yahudi, lima krono opo takfuruna padha kufur sira kabeh bi ayatil iklan pira-pira ayat ya Allah Ta'ala. Wa antum khali utai sira kabeh utasaduna padha nekseni sira kabeh. Ayat 71. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, lima krono apa talbisuna nyampur sira kabeh, nyampur aduk sira kabeh al-haqqa ing perkara hak dicampur bil batil lan perkara batil. Wa taktumulan nyingetake sira kabeh merahasiakan al-haqqa ing perkara hak wa antum khalu tawi sira kabeh ku talamuna ngerti sira kabeh. Ayat 70. Allah mencela para ahli kitab yang mengingkari ayat-ayat Allah. Dicela itu. Karena apa dicela? Karena padahal mereka para ahli kitab itu mengetahui dalam kitab mereka sendiri kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada. Besok di akhir zaman ada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dengan tulisan Ahmad Alif Ha Mim Dal. Itu sudah ada, tapi dia merahasiakan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan bahwa mereka sendiri, ya para kitab yang mengingkari ayat Allah itu, tidak saja telah mengetahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan datang. Tidak itu saja, bahwa sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mereka ketahui dengan jelas, lebih jelas. Sifat-sifatnya sudah diketahui. Kalau begitu mereka itu seharusnya mengakui kenabian kebaginda Rasulullah SAW, diakui. Seharusnya, tetapi mereka tidak seharusnya, kenyataannya karena mereka punya sifat dengki,
karena punya sifat dengki yang mencekam jiwa mereka, hati mereka. Mereka itu terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Memang orang dengki itu hatinya hina. Mereka tidak dapat lagi melihat pancaran kebenaran. Sehingga mereka terombang-ambing dalam kesesatan ini. Gara-gara apa? Tidak percaya ayat-ayat Allah. Hidupnya tetap terombang-ambing. Kebingungan itu jelas itu. Hak itu. Ayat 71. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Abdullah bin As-Sa'ib, Adi bin Zaid, dan Haris bin Auf itu bercakap-cakap sesama mereka. Ngomong-ngomong. Kata-katanya gini. Marilah kita mempercayai kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di waktu pagi hari. Kemudian kita mengingkarinya di waktu petang hari. Cara Jawa, isu dele sore tempe. Tujuannya apa? Sehingga kita golongane Abdullah bin As-Sa'ib, Adi bin Zaid, dan Haris bin Auf tadi. Tujuannya apa? Supaya kita dapat mengacaukan mereka. Mereka kaum muslimin, para sahabat. Semoga mereka para muslimin, kaum muslimin berbuat sebagaimana yang kita lakukan sehingga sama dengan kita. Sehingga mereka kaum muslimin, para sahabat pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kembali kepada agama mereka semula, kafir kemusyrikan. Nah, ini masalah karena turunnya ayat 71, 72, 73. Ini masih menjelaskan ayat 71 dulu. Allah mencela ahli kitab. Karena apa? Karena ahli kitab yang jahat tadi itu mencampur adukkan kebenaran dicampur dengan kebatilan. Nah, ini dijelaskan. Yang dimaksud dengan kebenaran dalam ayat ini ialah kebenaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang termuat dalam kitab mereka, yaitu tauhid. Jadi di kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa itu sudah dijelaskan masalah tauhid serta berita gembira. Nah, ini akan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas seperti nabi-nabi sebelumnya. Itu contohnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Yang akan tujuannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kitab suci Al-Quran dan hikmah kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Nah, yang di situ Pak Kanjeng Nabi Muhammad SAW diteruskan generasinya para sahabat, para tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan kita walaupun bodoh, ya ikut andil lah. Saya ingat pesan Mbah Yai Abdul Karim Jayadipuro. Awake dhewe iki ikut andil, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ya kita orang pesantren ikut mengembangkan ajaran agama Islam walaupun satu ayat. Masih ingat perjalanan naik mobil banter cerita seperti itu. Memang para ulama itu jiwanya, hatinya terus dakwah. Sedang yang dimaksud dengan kebatilan ini apa sih kebatilan di sini? Ialah segala tipu daya yang dibuat oleh para pendeta dan para pemimpin terkemuka. Orang pinter-pinter itu
Ahli kitab dengan jalan menakwilkan, caranya menyampradukkan dengan jalan menakwilkan ayat-ayat Allah dengan takwiran yang batil dan yang jauh dari kebenaran. Pokoknya kayak menakwilkan orang pinter. Kadang-kadang percaya itu yang beda-beda. Penakwilan yang begitulah yang dianggap mereka sebagai agama yang wajib diikuti. Hai, ini yang betul. Diedit, diganti bahasa yang seolah-olah betul tapi menyesatkan. Perbuatan mereka, orang-orang Yahudi pendeta yang seperti ini, itu juga dicela oleh Allah. Dicela. Ditegaskan surat Al-Imran ayat 78. Dan mereka berkata, mereka para pendeta Yahudi yang nakal tadi, ayatnya dikatakan, itu dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah itu. Padahal mereka mengetahui. Kita sering loh kadang-kadang mengatakan bohong. Tahu kita ini bohong. Itu betul kita itu sudah tahu betul loh. Aku kok ngomong salah ya, itu sadar. Cuma jaga gengsi hasad kita diiri hati. Jelas yang dimaksud dengan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil ialah ini tipu daya ahli kitab yang menakwilkan ayat-ayat Allah dan ini mengatakan bahwa penakwilan itu datang dari Allah. Membujuk, membohongi seperti itu. Sementara, nah ini ayat yang isinya berita gembira tentang kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka sembunyikan, dirahasiakan, tidak ditampilkan, tidak ngomongin, tidak sampai, tapi dirahasiakan. Jadi semua ini perbuatan orang Yahudi seperti itu sudah menunjukkan bahwa mereka pendeta Yahudi atau orang-orang terkemuka itu melakukan perbuatan itu bukan karena kealpaan, kelupaan, kebodohan atau karena tidak tahu, tidak, tetapi karena ingkar. Mereka itu betul-betul ingkar dan hasad iri hati yang telah bersarang di dalam dada mereka, di dalam hati sanubar yang paling dalam para ahli kitab atau orang-orang yang terkemuka. Hatinya sudah berpenyakit dan sangat sakitnya itu, hasad tingginya itu terlalu sampai hati sanubar mentok itu seperti itu. Makanya berani dia itu mencampur adukan perkara yang akan dicampur dengan yang batil. Insyaallah besok dilanjutkan ayat 72. Mudah-mudahan berkah. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.